Oke, kita lihat ini soalnya PM. Oke, bisa lanjut. Perhatikan sini. Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta dan toko memberi diskon. Dikasih diskon. Ingat yang namanya diskon itu adalah potongan harga ya. Berarti harganya berkurang, berarti harus dikurangi gitu. Jadi harga setelah diskon itu berarti karena diskon 20% jadi 80% begitu ya. Jadi 100% kurangi 20, 80% kali gitu ya, 10 juta. Gitu. Jadi sama dengan 8 juta ya. Begitu. Nah, ini adalah harga setelah diskon. Paham ya? Atau diskonnya berapa? Kalau yang ditanya diskonnya berarti pakai 20%. Berarti diskonnya adalah 2 juta gitu. Cuman ini belum harga diskonnya. Jadi potongannya berapa? 2 juta potongannya. Jadi harga diskonnya gitu ya. Jadi diskonnya gitu ya, harga diskonnya itu adalah 2 juta. Terus karena mau diangsur katanya ya, dikenakan bunga 6% per tahun. Nah, kita perhatikan di sini 6% per tahun, berarti harus diubah ke bulan. Jadi kalau misalkan 6% per tahun, nah ini harus diubah ke bulan. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti 6/12% begitu ya. Jadi sama dengan 0,5% per bulan. Harus dibuat ke per bulan ya. Kenapa? Karena kita mau ngangsur cicilan yang dikali berapa kali gitu ya. Nah, jadi harus diubah jadi kalau yang per tahun, ubah dulu ke per bulan. Paham ya? Oke. Uang muka. Uang mukanya 10% berarti kita tulis DP gitu ya. DP-nya 10%, 10% dari 10 juta. Gitu ya. Jadi 10% dari 10 juta itu adalah 1 juta ya. Nah, ini adalah DP-nya atau uang mukanya. Itu dari harga resmi. Toko juga menjual anti gores 150.000, casing 90.000. Oke. Nah, itu adalah datanya. Sudah kita hitung juga. Nah, nomor 1 kita lihat. Pak Budi ingin membeli ponsel dengan mengangsur. Ia juga ingin membeli anti gores, casing, dan nomor perdana. Tuh, jadi anti gores, casing, sama nomor perdana. Nah, jika ia membawa uang 1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana adalah berapa? Nah, berarti kan sisanya nih untuk membeli perdana. Nah, kita lihat sini. Karena Pak Budi itu mau diangsur, gitu ya, otomatis kena DP minimal. DP minimalnya adalah 1 juta kan? Gitu. Berarti kalau uangnya 1.500.000, nah, untuk DP 1 juta, sisanya tinggal 500 ya kan, gitu. 500.000. Nah, terus Pak Andi mau beli anti gores. Anti gores di sini adalah 150.000. Berarti 500 kurangi 150.000. Gitu ya. Terus mau beli casing juga. Casingnya harganya 90.000, berarti kurangi 90.000. Begitu ya. Maka kita peroleh jawabannya adalah nanti dapat 260.000. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Gampang ya. Nah, jadi nggak usah panik. Nggak akan ada integral, nggak akan ada yang lain-lain ya. Faktor dan sebagainya gitu. Nah, ini ada kalau misalkan ada salah beli buku ya jadi problem ya. Oke, kita perhatikan. Nomor 2 ya. Jika Pak Budi membeli ponsel dengan uang muka minimal, berarti uang mukanya tadi berapa? 1 juta ya. DP 1 juta. Gitu ya. Diskonnya 2 juta. Diskon ya 2 juta. Berarti potongannya
bukan potongannya ya. Hutangnya, hutangnya jadi berapa? Gitu. Hutangnya adalah, kan harusnya 10 juta nih belinya kan. Gitu. Dipotong dengan DP. Berarti 1 juta kan dipotong. Terus dipotong 2 juta. Jadi hutangnya adalah 7 juta. Begitu ya. Jadi dikurangi dengan DP dan diskon. Jadi hutangnya 7 juta. Nah, di sini mau diangsur sebanyak 20 kali. Nah, berarti total hutang, total hutang ini bisa kita tulis 7 juta. Jadi ya dikali 100% tambah persentase itu. Ingat, kalau bunga itu harus nambah. Makanya di sini harus ditambah. Ya, berapa bunganya tadi? Nah, bunganya nih ya. 0,5% per bulan. Nah, kali 20. Karena kita kan mau nyicilnya 20 kali begitu. Jadi adik-adik nggak usah ngapalin rumus bunga majemuk atau bunga apa, nggak usah ya, bunga tunggal itu. Tinggal begini aja udah gitu ya. 100% ditambah bunga gitu ya. Karena namanya total hutang kan. Karena berbunga. Udah nih, kita tinggal hitung 100% ditambah 0,5% kali 20 ya. Jadi 10%. Jadi 110. 110% dikali 7 juta jadi 7.700.000 nih total hutangnya ya. Nah, terus angsurannya berapa? Nah, yang namanya angsuran kan tinggal dibagi dengan 20 gitu ya. Nah, berarti angsurannya, saya tulis ini ya. Angsuran itu sama dengan 7.700.000 dibagi 20 begitu. Nah, jadi dapat 385.000 ya. Jadi jawabannya adalah PP. Oke, ada pertanyaan di sini? Untuk soal nomor 2, bagaimana cara menghitung total hutang? Nggak usah pakai rumus ya. Yang penting hutangnya berapa? Nanti tinggal ditambahin bunganya aja. Bunganya kan, nah harus dibuat per bulan dulu nih bunganya. Nanti dikali berapa kali? Ya tinggal dikaliin aja bunganya. Sebanyak 20 bulan kan gitu ya. Jadi per bulannya setengah, berarti kalau 20 bulan jadi berapa? 10% gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya, bisa ya. Nah, nanti walaupun keluarnya kayak gimana pun, nggak usah panik ya, nggak usah khawatir. Oke, nomor 3. Bu Atik ingin membeli ponsel dengan uang muka minimal, berarti uang mukanya DP-nya 1 juta ya. Gitu. DP 1 juta dan mengangsur setiap bulan 400.000. Kecuali angsuran bulan terakhir mungkin kurang gitu ya. Karena sudah memenuhi harga pokok ditambah bunganya, Bu Atik perlu mengangsur berapa banyak ya, berapa kali. Nah, kita anggaplah ini N kan gitu ya. Nggak tahu. Berarti total hutang, ya kita tinggal tulis total hutang aja kan. Total hutang itu ya kan per bulannya 400.000 nih. Walaupun ada yang 1 bulan ini nggak nyampe 400.000. Nggak apa-apa, kita anggap aja dulu 400.000 ya. 400.000 dikali N begitu. Ini kan total hutangnya. Nah, terus ada angsuran kan. Nah, sekarang kalau misalkan pakai angsuran bagaimana total hutangnya? Pakai yang ini gitu ya. Itu sama aja. Jadi 7 juta, 7 juta gitu ya. Kali 100% tambah bunganya 0,5% dikali N. Karena kan kita nggak tahu berapa kali kan. Kali 400.000 kali N gitu. Nah udah ini kita tinggal utak-atik aja deh. Gitu ya. Tinggal dikalikan. Nih 7 juta kali 100% berarti 7 juta ya. Jadi 7 juta. Nah, terus 7 juta dikali 0,5%.
tambah 35.000 berarti ya. N jadi sama dengan 400.000 N. Nah, udah yang ada N-nya kita tinggal pindahin. Jadi berapa? 400.000 dikurangi 35.000 ya. N sama dengan 7 juta. Begitu. Nah, 400 kurangi 35 berapa? Sudah dapat? 365 ya. 365. Nah, 365 ini kayak banyaknya hari ya. Aduh, ini penaknya nggak nyala. 365 N sama dengan 7 juta. Nah, jadi N sama dengan ya 7 juta dibagi 365 itu. Jadi berapa? Dapat nggak? Dapat berapa? Dapat 19 koma ya. Ya, 19 koma. Nah, makanya di sini koma 17 ya. 19,17. Nah, artinya apa? Dia ngangsur yang 400.000 19 kali. Gitu ya. Sisanya nggak penuh. Jadi ini, jadi harus ngangsurnya sebanyak 20 kali. Begitu ya. 19-nya adalah 400.000. Terus 0,17-nya adalah yang ini, yang kurang 400.000 begitu. Paham ya? Nah, cuman ini angkanya nggak enak ya. Ada harus ngitung. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini caranya ya untuk menjawab soal ini. Nomor 4 kita lihat. Untuk meningkatkan penjualan. Nah, oke nomor 3 dulu ya. Ini kenapa ditambahin ini? Karena di sini ada uang muka minimal. Gitu ya. Dan artinya mau diangsur berapa bulan pakai uang muka minimal. Jadi harus ininya jadi 7 juta ya. Kecuali kalau nggak pakai uang gitu ya. Nggak pakai uang apa namanya DP, jadi 8 juta tuh. Bukan 8 juta ya, 8 juta ya karena di diskon ya. Oke, nomor 4. Kenapa 7 juta dikali setengah persen jadinya 35.000. 7 dibagi 2 kan 3,5 ya. Tinggal bagi dengan persen per 100. Jadi nolnya jadi itu ya. Jadi harusnya berapa? 35.000 benar kan? 7 juta dikali setengah persen. Ya, kalau misalkan dikali setengah, ya jadi 3.500.000 gitu ya. 3.500.000, cuman dibagi persen, nolnya hilang 2 gitu ya. Jadinya 35.000. Oke, kalau udah paham ya. Nah, jadi harus hati-hati ya, ada persennya. Nomor 4, untuk meningkatkan penjualan, toko menawarkan pembeli ponsel dengan mengangsur tanpa uang muka. Oke ya. Pertama, kedua, dan kita lihat di sini berkurang 100-100 berarti ini artinya membentuk suatu barisan aritmetika gitu ya. Dengan suku pertamanya A-nya adalah 1.400 ya. Bedanya adalah min 100 bukan 100 ya. Begitu. Oke. Hingga 0. Nah, berarti di sini karena dan seterusnya hingga 0 berarti UN-nya itu sama dengan 0. Nah, artinya UN-nya ini berarti suku keberapa yang 0 itu gitu ya, yaitu ya kita tulis aja UN kan rumusnya A plus N min 1 kali B sama dengan 0. A-nya adalah 1.400.000 tambah N min 1 kali B-nya adalah min 100.000. Jadi sama dengan 0. Udah diutak-atik sini
min 1 kali min 100 jadi 100. Jadi ini 15 ya. Gitu. Jadi 1.500, 1.500.000 ya. Plus 100.000 min ya. Min 100.000 N. Nah, berarti N-nya di sini kita coret nolnya, buang. Berarti N-nya adalah 15 ya. N-nya 15. Yang ditanya adalah, berarti artinya ini sampai angsuran ke-15 itu 0 ya. Jadi ada 14 kali angsuran gitu. Yang ditanya adalah harga ponsel dengan cara pembelian tersebut dibandingkan dengan harga resmi. Oke, harga normalnya ya, harga resminya. Ya udah, berarti kita hitung total angsuran. Gitu ya. Jadi total angsuran. Tulisnya susah ya. Total angsuran itu adalah S15. Yaitu N per 2 gitu ya. Nah, ingat rumus SN itu ada 3. Hati-hati, tergantung nanti penggunaannya atau yang diketahuinya. Nah, karena kebetulan ini diketahui suku pertama sama suku terakhir, maka kita pakai rumus suku pertama dan suku terakhir, yaitu A plus UN. Begitu ya. Ini adalah SN. Begitu. Nah, maka N-nya adalah 15, ya kan? Jadi 15 per 2, terus A-nya adalah 1.400.000, ditambah UN-nya 0. Kan udah selesai ya. Jadi 15 kali 14 1.400 dibagi 2 ya. Jadi berapa? 700.000. Nah, 15 kali 7. Berapa 15 kali 7? Dapat 15 kali 700.000 ya. Jadinya adalah 10.500.000. Nah, ingat harga normalnya. Berapa harga normalnya? Harga normalnya adalah 10 juta. Harga angsurannya adalah 10.500.000 nih hutangnya nih ya. 10.500.000 berarti kesimpulannya adalah kalau dibandingkan dengan harga normal atau harga resmi maka lebih mahal 500.000. Jadi jawabannya adalah yang E. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini untuk soal nomor 4. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut nomor ini ya. Nah, ini nggak susah ya. Kita perhatikan ada gambar di bawah ini adalah peta jalan. Nah, mungkin ini kan di sesi pertama ya, yaitu bentuknya kotak-kotak begini. Mungkin nanti bentuknya ada lingkaran, ada segitiga, atau ada yang lain kan gitu ya. Nah, jadi adik-adik pokoknya rumus-rumus bidang datarnya jangan sampai lupa ya. Oke, kita lihat sini. Desa A dan desa B jaraknya adalah ini 9 kilo. Artinya ini kan satu garis ya. Berarti satu satuannya ini adalah 3 kilometer gitu ya. Satunya ya, satu garisnya ini. Serta titik-titik berwarna merah tidak boleh dilalui. Ah, ini nggak boleh dilaluin ya. Nomor 5 pertanyaannya. Jika terdapat pipa air lurus di bawah tanah. Oke, karena ini mobilnya harus, nah ini jalan ya, yang kotak-kotak ini jalan. Cuman kalau pipa nggak lewat jalan, dia lurus gitu. Ini adalah pipa tuh. Kalau jalan nggak boleh lurus begini ya, kalau jalan. Tapi karena ini pipa di bawah tanah, jadi boleh begini ya. Itu yang menghubungkan desa A dengan desa C. Panjang minimal pipa adalah berapa? Nah, udah kita tinggal pakai Pitagoras. Tinggal bikin segitiga nih, gitu ya. Nah, ini panjangnya 9, yang ini 6. Begitu ya. Nah, bagaimana kita menghitung Pitagoras? Nah, di sini ada adik pasti pakai Pitagorasnya ya. Di sini nggak perlu pakai Pitagoras. Kita perhatikan ini ya. A akar B, A akar C.
Nah, kita perhatikan yang di luar akarnya ini sama ya. Harus sama. Kalau beda dibuat sama. Maka ininya adalah A akar B tambah C begitu ya. Oke, nah bagaimana dengan 9? 9 dengan 6 ada angka yang sama. Kan begitu ya. Yaitu angka berapa? 9 dengan 6 ada angka yang sama. Yaitu angka berapa? Ada faktor yang sama. 3 betul ya. Maka ini bisa kita tulis menjadi, bisa hilang. 9 itu bisa kita tulis 3 kali 3. Ingat rumusnya di sini satunya ada akarnya, satunya nggak ada akarnya. Yang nggak akarnya itu yang sama ya. Nah, berarti yang beda itu diakarin. 6 itu berarti 3 kali 2. Nah, berarti ini kita tulis 3 itu akar berapa? Akar 9. Kan gitu ya. 2 akar berapa? Akar 4 ya kan? Nah, berarti di sini adalah 3 akar. Tinggal tambahin aja 9 tambah 4, 13 gitu. Nah, kalau ada adik pakai Pitagoras, akar gitu ya. Terus 9 kuadrat tambah 6 kuadrat akar 81 tambah 36. Nah, ini mikir lagi kan berapa gitu ya. Eh, 117. Wah, ini nanti disederhanakan lagi berapa kali berapa gitu. Nah, lama ya. Jadi kita pakai konsep ini di UTBK kalau misalkan ada segitiga siku-siku atau ada adik mau melakukan Pitagoras pasti kepake ya. Begitu. Paham sini? Nah, itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 3 akar 13. Langsung dapat C. Gitu. Paham ya? Ada pertanyaan di sini untuk soal nomor 5? Gampang kan? Nggak ada yang susah. Cuman pakai nalar doang semuanya ya. Namanya penalaran matematika. Jadi nggak perlu ngafalin rumus-rumus yang ada di SMA. Gitu. Tapi kalau di SMP boleh ya. Harus segi 4 gitu ya. Persegi atau bangun ruang dan bidang datar. Terus satuan ya. Itu. Oke, nomor 6. Jarak terpendek yang dapat ditempuh suatu kendaraan dari desa B ke desa D ya. Dari desa B ke desa D, jarak terpendek B ke D ya. Kita lihat sini gambarnya B ke D. Oke, B ke D ya udah tinggal bikin aja. Nah, harus dibesarin. Nah, ini ya. Perjalanannya ke sini, sini, sini. Boleh ya. Ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ingat satu garisnya itu adalah 3. Gitu. Berarti 3 kali 8, 24. Nah, jadi jawabannya 24. Boleh enggak dari yang lain? Boleh. Tapi yang penting itu yang paling kecil ya. Perintahnya kan yang paling dekat gitu. Kan Om saya nggak mau yang ini deh. Cari yang lain. Misalkan ini boleh ya. Cuman nantinya ini paling dekat enggak gitu. Jadi ini ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah, apakah ini 8 juga? Gitu. Tinggal itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga ya. Jadi jawabannya 24. Gitu. Oke ya, bisa ya. Nah, nomor 7. Ini soal isian singkat ya. Soal isian singkat. Suatu kendaraan berangkat dari desa A pukul 7 dan menuju desa D melalui C. Jika diketahui kendaraan tiba di desa D pada 8.30. Oke, berapa jam nih? Berapa jam semuanya? Ayo. Ayo, boleh jawab. Berapa? Dari 7.07 7.00 ke 8.30. 1,5. Oke, 1.30 itu berapa menit? 90 menit ya. Oke. Jadi kita udah dapet T-nya adalah 90 menit. Begitu ya. Nah, ini jadi lebih lebar ya.
Oke, T-nya adalah 90 menit. Terus yang ditanya adalah kecepatan. Nah, kita tahu yang namanya kecepatan ya. P itu adalah jarak dibagi waktu begitu. Nah, berarti kita jaraknya berapa? Coba dari desa A ke desa D melalui C. Oke ya, ini. Jadi dari desa A ke desa D melalui C. Kita lihat gambarnya. Nah, jadi dari desa A ke D tapi lewat C. Berarti kan begini ya. Kalau digambar kurang tebal. Oke, ini. Nah, ini ke sini, ke sana harus lewat C tapi nggak boleh kena merah. Nah, gini ya. Atau ada alternatif yang lain, silahkan gitu ya. Oke, nah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya. Apakah ada jalur lain yang selain ini gitu ya? Misalkan gimana nih? Gini. Nah, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kebanyakan ya. Jadi udah yang paling dekat adalah laut tadi ya. Oke, jadi ke sini, 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 sini. Nah, ini yang paling dekat yaitu ada 11. Berapa tadi 11 ya? Kok hilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kayak ada 11. Berarti 11 kali 3 ya. Gitu. 11 kali 3 jaraknya adalah 33. Jadi 33 per waktunya. Nah, cuman di sini kita lihat ya. Atau adik-adik kalau misalkan rumusnya enggak tahu, tinggal lihat aja satuannya. Gitu. Ini satuannya adalah yaitu kilometer per jam. Jadi adik-adik cukup nyari yang satuannya kilometer sama jam begitu ya. Nah, ini. Paham ya? Nah, 90 menit diubah ke jam dikali 60 atau dibagi 60. Kalau diubah ke jam di apa? Dibagi 60 atau dikali 60. Dibagi ya. Oke, dibagi 60 jadi 9 ya 90 per 60 jam begitu ya. Ini kita coret-coret gitu ya atau 3/2 jam begitu ya. Oke, atau 3,5 jam atau 3/2 jam. Kita lihat sini waktunya adalah 3/2. Kita coret-coret jadinya 22. Jadi jawabannya oke ini 22 ya. Kecepatannya minimal ya. Oke, nomor 8. Diketahui suatu kendaraan berangkat dari desa A ke desa A lagi melalui B dan C. Dari A ke A melalui B dan C. Jika kendaraan tersebut tidak melalui jalan, jika kendaraan tersebut tidak melalui jalan maupun persimpangan yang sama lebih dari satu, luas daerah terkecil yang batas-batasnya adalah jalan yang dilalui kendaraan tersebut, gitu ya. Oke, berarti kita nyari luasnya ya. Dari A ke A, tapi nggak boleh jalan yang sama, gitu. Harus lewat apa tadi?